Terapi ini adalah menggunakan oksigen murni dengan tekanan yang dia lebih tinggi dari tekanan lingkungan atmosfer biasa. Dari sejarah ya, sejarah kedokteran hiperbarik sebenarnya sudah sangat lama, sudah ratusan tahun. Sudah mulai banyak dikenal masyarakat ya manfaatnya, terutama untuk diabetes. Misalnya Cristiano Ronaldo itu termasuk pengguna hiperbarik. Assalamualaikum dulur, kembali di podcast Judas, ngobrol santai tapi bernilai. Siwalan Kerto, Banjaranegara, jadilah dokter yang mengabdi pada negara. Jangan lupa dulur, tetap tonton podcast Judas dan subscribe di sini. Pantun saya tadi ada kata-kata dokter, mengapa? Karena pada hari ini narasumber kita adalah seorang dokter, spesialis, tapi ini cukup unik. Umumnya dokter spesialis, rata-rata spesialis jantung, penyakit dalam, spesialis saraf, tapi dokter yang saat ini sangat unik, merupakan dokter spesialis, tapi spesialis hiperbarik. Inilah dia, Dokter Andi. Selamat datang Dokter Andi. Ya, selamat. Gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Amin. Pembukaan tadi saya mengatakan dokter spesialis hiperbarik. Betul sekali. Betul ya? Ya. Apa sih dok, ini hiperbarik ini? Karena belum tentu semua publik mengetahui hiperbarik. Bisa dijelaskan dok? Oke, jadi ini sebenarnya suatu bidang ilmu ya, kedokteran hiperbarik dan penyelaman, tapi lebih ngetrennya kita kenal kedokteran hiperbarik gitu. Asal mula dulu memang dipakai untuk kondisi penyelaman. Jadi kasus penyakit karena penyelam ya, kecelakaan penyelam itu karena keracunan gas ya. Dan akhirnya berjalan waktu ada kondisi penyakit ya medis ya, klinis, contoh misalnya untuk diabetes, kemudian stroke ya, luka, nah yang mendapatkan manfaat dengan terapi oksigen hiperbarik. Jadi terapi ini adalah menggunakan oksigen murni dengan tekanan yang dia lebih tinggi dari tekanan lingkungan atmosfer biasa. Dan karena untuk membuat suasana lingkungan tekanan tinggi itu harus di dalam yang disebut chamber, hyperbaric chamber gitu, ya semacam kapsul di dalam sana diberi Tabung? Ya tabung. Chamber tabung. itu ya tabung. Ya, tabung. Terus pasien dimasukkan? Gentong lah. Iya. Kita. Artinya pasien dimasukkan ke tabung. Ya, itu? pasien nanti masuk di dalam tabung, tadi diberi aliran oksigen dan dengan tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Murni lebih dari oksigen ya? Murni oksigen. Jadi di dalam itu kita menghisap oksigen. Berapa lama itu pasien pada saat di dalam chamber itu atau tabung itu? Ya, kalau umumnya kalau kondisi klinis itu 1-2 jam. Gitu. Tapi kalau ada kasus karena menyelam mungkin bisa lebih lama gitu. Ya, tapi secara umum kalau yang kita sering temui itu kalau kondisi sakit ya klinis itu mungkin sekitar 2 jam itu dibutuhkan untuk per sesinya. Jadi masing-masing ada perbedaan terapi. Ada perbedaan. Waktu pengobatannya ya, misalnya Ya. pada saat kecelakaan menyelam itu lebih lama pengobatannya. Bisa jadi lebih lama. Tapi Ya. pada saat pasien punya penyakit seperti stroke, diabetes itu juga bisa. Cuman berapa Bisa. lama itu biasanya pengobatannya itu? Bisa 2 jam di situ. Di dalam chamber itu. Di dalam tabung itu. chamber. Ya. Menarik dok, ini meneliti ini atau mengembangkan ilmu Ya. apa tadi spesialis hiperbarik. Hiperbarik. Itu sejak kapan dokter Andi mengembangkan atau mendevelop ya ilmu-ilmu Ya. hiperbarik ini dan mempraktekkan sendiri? Nah, sebenarnya saya sejak 2008 studi tentang ini, kemudian berkecimpung di sini sejak 2010, ya. 13 tahun berarti ya? Ya, 13 tahun berkecimpung di kedokteran hiperbarik ini. Dan ya sudah banyak kasus ya yang kami tangani juga ya. Dan ke depan ini juga akan sangat dibutuhkan juga
Karena penelitian-penelitian ini kan berkembang jauh, bahkan sekarang juga sampai ke genetik, ya, diteliti sampai efeknya ke gen-gen gitu. Oh gitu. Ya, Banyak kasus yang sudah ditangani dan yes, banyak juga yang mungkin sudah banyak pasien yang merasa tersembuhkan ya dengan praktek dokter yang spesialis hiperbarik seperti itu ya. betul sekali. Ya, Ngomong-ngomong buka praktek di mana? Nggak apa-apa lah kasih tahu ke publik. Siapa tahu ada publik yang mendengar dan wah, ya, perlu juga dokter ini kan gitu. ya mungkin nanti Japri ini. Oke, jangan khawatir dulu. Nanti dikasih nomornya dokter. Oke, bisa kontak ke saya kalau mau butuh konsultasi dulu. Nanti kita berikan layanan juga pengetahuan dulu apa sih dan bagaimana selama sesi terapi itu apa saja yang bisa kita layani gitu ya. Jadi sebenarnya mulai anak-anak ya sampai orang Dewasa? lansia gitu Oh, sampai lansia, kita dewasa lakukan, lansia. ya, Oh, gitu. bisa mendapatkan terapi hiperbarik. Tapi ada term and condition-nya lah, ada indikasinya, kontraindikasi untuk penanganan hiperbarik ini. Oke, dok ngomong-ngomong di dunia kedokteran hiperbarik Hmm. ini bagaimana trennya atau masih sedikit atau memang sudah meluas ini jangkauan ilmu pengetahuannya gitu? Ya, kalau dari sejarah ya, sejarah kedokteran hiperbarik sebenarnya sudah sangat lama, sudah ratusan tahun. Tapi di Indonesia sendiri, Kalau Indonesia mungkin sekitar baru mulai 40 tahun lalu gitu ya. Jadi dan sekarang mulai grow up itu ya mungkin sekitar 10 tahun ini. Itu sudah mulai banyak dikenal masyarakat ya manfaatnya terutama untuk diabetes itu, untuk luka ya. Sehingga sekarang juga trennya makin berkembang gitu. dan makin dibutuhkan juga. Makin nih. dibutuhkan kan. Gitu, ya. Itu masuk kategori alternatif, herbal atau gimana? Karena kan pengobatannya dimasukin ke tabung, terus Nah. isi oksigen bertekanan tinggi bahkan di atas 100% ya. Ya, Dengan sekian waktu, terus dikit step by step pasien itu sembuh. Nah ini kira-kira selama ini apa yang sering dikeluhkan sama masyarakat atau pasien yang paling banyak ini di dokter Ya. ini, yang ditangani dokter Andi ini? ya kalau dulu memang kesannya ini alternatif ya, Iya. pendamping gitu aja. Tapi sekarang sudah jadi utama gitu ya. Bisa jadikan sebagai terapi utama itu ada beberapa indikasi gitu. Contoh misalnya patah tulang sampai ada kondisi namanya compartment syndrome itu bengkak sampai saraf terjepit itu ya. Nah itu sangat disarankan, sangat direkomendasikan melakukan terapi hiperbarik. Patah tulang juga bisa di recovery di pengobatan hiperbarik ini. Ya maksudnya membantu untuk penyembuhan patah tulang tadi, penyembuhan tulangnya. Tapi ya tetap perlu operasi ya. Tapi dengan oksigen hiperbarik itu mempertahankan jaringan yang tadi mau Putus. mati, yang putus ya supaya tetap hidup. Iya. Dan kalau misalnya sudah selesai operasi, lebih cepat sembuh. Jadi lebih cepat beraktivitas kembali, lebih cepat bekerja gitu kan. Orang sekian lama, waduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Stres juga gitu. Agak lebih serius sih ke dalam nih. Tekanan oksigen yang ada di dalam tabung itu, ya itu bekerjanya seperti apa sih gitu kan? Kok bisa step by step perlahan bisa menyembuhkan penyakit gitu, bahkan hingga stroke, diabetes itu dok? Ya, jadi kalau oksigen itu dengan tekanan tinggi itu kita hisap, itu nanti akan menyebar ke seluruh badan dan kadar oksigen di badan kita itu bisa meningkat. Itu, jadi meningkat bisa sampai 3 kali lipat ya. Di Itu, tubuh dibandingkan kita ngisap oksigen biasa di lingkungan biasa kalau kita di rumah sakit dipasang itu. Nah itu bisa berlipat-lipat lebih tinggi di badan kita kadar oksigennya. Nah kalau oksigen itu kan pasti dibutuhkan oleh sel-sel kita ya, untuk perbaikan jaringan. Nah, memperkuat imun juga mungkin. Memperkuat imunitas. Nah, itu akan membantu untuk proses penyembuhan. Itu. Maka itu kalau ada stroke ya terjadi sumbatan dengan oksigen tekanan tinggi ini,
oksigennya itu bisa menembus lebih kuat gitu, sehingga banyak oksigen sarafnya itu bisa terselamatkan, bisa kembali ya, normal, kembali lebih cepat, pemulihannya akan lebih cepat. Kelihatannya sepele dokter, oksigen, ya. Tapi fungsinya dahsyat ternyata. Dahsyat ya. Ketika dipegang kepada orang yang sudah spesial gitu ya, kepada ahlinya. Ya. Ya seperti udara yang kita hisap ini kan oksigen. Ya. Ada orang masih menyepelekan betapa sebenarnya pentingnya oksigen yang ada saat ini kan gitu. Ya, hanya kita modifikasi oksigennya itu dengan tekanan tinggi sehingga memberikan efek kesehatan ya. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu, mungkin dokter kalau apa istilahnya nggak rahasia lagi, kira-kira berapa sih dok untuk biaya gitu kan sekali terapi, sekali pengobatan di spesialis apa ya, tadi hiperbarik ini, itu ya. Mahal nggak dok kan gitu dibanding kita ke dokter umum yang langsung spesial, kadang kan masyarakat berat mahal, penyakit diabetes, stroke gitu mahal lah. Ini udah hiperbarik ini kira-kira mahal nggak dok? Kalau per sesi terapi memang ada rentang ya, ada mulai yang mungkin 300 sekitar 350.000 ya, ada yang ya ada 355.000 ya. Mungkin dilihat kapasitas ya, kapasitas ya sampai 500.000 per sesinya. Terus dok, setelah pasien melakukan pengobatan hiperbarik itu apakah nanti ada pantangan ya? Kalau orang Jawa bilang ada pantangan terhadap makanan atau minuman nggak dok kira-kira dok? Kalau pantangan sih tidak ada ya, tidak ada. Hanya saja kalau ketika masuk di dalam chamber itu, yang kita ada aturan di situ. Jadi misalnya tidak boleh alat elektronik dibawa, ya HP, gadget itu tidak boleh. Lalu bahan-bahan yang mudah terbakar, ya misalnya parfum atau balsam, minyak angin gitu. Nah, yang mengandung alkohol juga. Boleh nih dok, kapan-kapan nih langsung ya. Kita di lokasi praktek dokter karena langsung ada chamber ya, tabung ya, gitu boleh. Kan biar masyarakat tahu kayak gini rupanya gitu. Boleh ya. Gitu. Alumni mana dok? Ngomong-ngomong ini. Ya, saya studi di Universitas Airlangga. Ya, jadi mengambil jurusannya kedokteran hiperbarik dan penyelaman. Jadi suka nyelam juga nih, jangan-jangan. Ya, sebenarnya kalau menyelam sih nggak terlalu ya, berenang ya gitu ya. Tapi dengan setelah studi ini akhirnya belajar diving. Mau nggak mau kan gitu. Diving. Memang yang pada saat kecelakaan atau insiden penyelaman itu umumnya kecelakaan seperti apa sih dok? Ini juga ternyata juga orang publik belum tahu loh ya kan? Ya. Padahal kan kalau menyelamkan sudah safety ya, pakai oksigen barang kan gitu kan. Nah, ini terjadi kecelakaan, menurut dokter pengetahuan Anda sampai saat ini apa yang kira-kira kecelakaan yang paling fatal pada saat menyelam itu? Ya, jadi kalau kecelakaan penyelam itu bisa beberapa kasus ya. Yang sering terjadi, misalnya ada yang disebut namanya penyakit dekompresi. Jadi itu dia ketika sudah di kedalaman, lalu tiba-tiba naik ke permukaan itu cepat sekali. Nah, sebenarnya ada teknik, kita harus perlahan gitu ya. Nah, ini tiba-tiba naik cepat sehingga timbul gelembung-gelembung gas di pembuluh darah. Akibatnya terjadi sumbatan di pembuluh darah. Nah, yang ringan mungkin merasa kesemutan, rasanya mati rasa gitu ya. Yang berat ya bisa sampai sesak napas, lumpuh gitu. Ya, kemudian kalau kasus lain misalnya keracunan gas, mungkin gas selam itu keracunan CO2 atau keracunan CO gitu ya. Ada kasus juga karena ini mungkin menyelam kemudian timbul apa yang disebut dengan barotrauma. Ada apa? Sesak napas kalau nggak salah. Ya, sesak napas ya ketika di kedalaman gitu. Itu bisa melalui pengobatan hiperbarik ya? Ya, makanya itu kita masukkan di dalam chamber, ya kita terapi dengan ada dosis tekanan tertentu ya untuk tadi supaya memberikan oksigen
ya, kemudian mengatasi gelembung-gelembung gas yang timbul tadi, gitu. Sambil juga untuk memperbaiki organ-organ kalau misalnya ada kerusakan. Gitu ya. Nah, sering terjadi, terutama di penyelam-penyelam tradisional, Tradisional. misalnya yang cari Iya. mutiara, cari teripang, gitu ya. Di daerah-daerah di Indonesia, pelosok-pelosok itu sering terjadi, kasus banyak. Kemudian penyelam profesional juga ada juga, atau yang belum profesional tapi sudah sering nyelam ya, amatir lah, itu yang rekreasi, itu kadang terjadi juga penyakit dekompresi. Sering juga turis-turis asing. Ya, Dan dokter Andi mungkin terus meneliti, terus melakukan riset ya, sehingga Anda sendiri praktek berkembang dari spesial untuk penyelam ke penyakit umum gitu ya dok ya? Ya, betul. Tadi sudah disebutkan ada diabetes, ada stroke, apalagi mungkin yang lainnya dok? Nah, untuk luka, ya, Luka luar? Ya, luka luar, luka yang kronis ya, yang sudah menahun gitu. Kemudian yang sekarang juga berkembang itu adalah untuk autoimun, penyakit-penyakit alergi, autoimun. Sebenarnya yang dasar-dasar juga ya. Tapi itu penting bagi kesehatan tubuh manusia ya. Kalau tidak segera diobatin, diterapi kan seperti itu dok. Untuk imunitas, untuk kasus infeksi, nah itu membantu untuk daya tahan tubuh kita supaya kita bisa melawan infeksi tadi. Pemulihannya juga lebih cepat. Makanya bisa terlewatkan waktu masa COVID-19. Ya, COVID. Memang waktu itu sempat ragu-ragu pro kontra ya. Karena imun dokter tinggi ya kan, hiperbariknya itu. Amin. Ya, berkat Tuhan juga. Iya, betul. Tapi yang menarik adalah ketika COVID itu bahkan di Wuhan, waktu itu juga diuji cobakan. China itu yang awalnya. Di China ya, tempat asal mulanya COVID. Juga diuji cobakan untuk terapi oksigen hiperbarik dan memberikan manfaat yang baik ya. Kemudian merembet ke lain-lain, ke Rusia, kemudian di Amerika juga, Spanyol, Italia juga mereka memakai oksigen hiperbarik ini. Oke, nah menarik dok. Tapi ini perlu juga diketahui sama publik, terutama bagi saya juga. Bicara imun, dok sebenarnya bagaimana kita tetap mempertahankan imun gitu kan, agar imun kita tetap terjaga gitu kan. Terus kalau tetap terjaga, tentunya sehat, kita beraktivitas juga kan bisa maksimal. Gimana dok untuk menjaga imun kita ini biar tetap sehat, tetap terjaga gitu, gampang loyo, gampang lesu, bahkan serentan dengan penyakit gitu dok. Ya, kalau bicara masalah imunitas ini ya, jadi itu faktor misalnya gaya hidup ya, ya pasti makanan lah ya. Kemudian aktivitas fisik kita gitu kan, kemudian bagaimana pola tidur kita itu ya, lalu juga bahan-bahan apa yang masuk ke tubuh kita gitu ya, mungkin ada apa bahan-bahan tertentu yang beracun yang mengganggu imunitas itu ya, termasuk juga salah satu cara ini ya, oksigen hiperbarik itu kan salah satu metode ya untuk bagaimana mengembalikan imunitas di tubuh kita. Hiperbarik itu ya. Nah, tapi kan banyak orang yang katanya penyakit sebenarnya sih dari pikiran kan seperti itu. Tapi kan imun itu kan kalau misalkan tinggi juga pikiran juga akan lepas kan seperti itu dok ya. Nah, ini dari konsumsi makanan juga berpengaruh terhadap turun naiknya imunitas itu tadi. Ya, benar sekali. Jadi faktor makanan ya saling terkait ya. Faktor pikiran, perasaan kita, lalu pola hidup kita itu ya saling terkait. Kadang kan ada pikiran yang berat, ya makanan susah, makan aja susah gitu ya, nggak nafsu makan ya. Akibatnya ya muncullah ya gangguan lambung lah, nggak enak ini, nggak enak itu juga ya. Atau kadang pikiran ruwet, akhirnya makan berlebihan gitu ya, kadar gula naik ya gitu. Ya sebenarnya saling terkait juga. Pikiran kita, tapi fisik kita juga terpengaruh. Sebenarnya kalau fisik kita baik, ya maka pikiran itu juga tenang gitu ya, rileks. Gitu. Terkonek semua lah kalau pikiran kita baik, makanan kita baik kan seperti itu. Kedepannya dok, terapi hiperbarik ini tentu
akan semakin dibutuhkan atau karena kita kan tahu perkembangan ilmu kedokteran tentu setiap hari, setiap tahun terus berkembang kan gitu dok ya. Ya, kalau untuk ke depan memang ini akan trennya akan semakin dibutuhkan ya. Dan sekarang juga bergeraknya itu tidak hanya sekedar sakit ya. Orang sakit, kalau dulu orang sakit butuh luka, butuh ya untuk sembuhkan lukanya gitu. Nah, tapi sekarang sudah ke arahnya ke wellness, ke arah vitalitas ya, kebugaran ya. Dan juga atlet-atlet sekarang, atlet-atlet dunia itu juga menggunakan hiperbarik ini sebagai metode untuk menjaga kebugaran, menjaga stamina. Ya, kalau misalnya Cristiano Ronaldo itu termasuk pengguna hiperbarik. Ya, Messi, kalau yang pembalap Valentino Rossi. Jadi pernah merasakan apa praktek ya, bukan praktek ya, mencoba pakai hiperbarik ya? Ya, menggunakan terapi hiperbarik ini. Ya. Oke, jadi, kembali lagi yang mendasar. Umumnya di masyarakat kan penyakitnya yang paling kolosal, diabetes sama stroke, gitu. Bahkan ada kalau misalkan tidak bisa tertangani sama dokter itu hingga misalkan diabetes sampai diamputasi kan seperti dok ya. Betul, nah, ini melalui terapi hiperbarik tentunya itu bisa dicegah dok ya. Jadi ini mungkin misalkan diabetes hingga ketika dia sebelum penyakitnya parah hingga diamputasi itu bisa diterapi dok ya di hiperbarik ini. Ya, kalau untuk pencegahan terapi hiperbarik itu kita bisa lakukan ya untuk pencegahan ya. Jadi kalau misalnya ya penderita diabetes ya kan tidak harus menunggu gulanya tinggi gitu atau harus menunggu luka ya. Tapi untuk maintenance kesehatan gitu. Jadi kebugarannya gitu. Jadi memberikan daya tahan juga pada penderita diabetes ya. Jadi arahnya, maka itu saya katakan sebenarnya arahnya bukan lagi menunggu sakit. Ini sekarang antisipasi. Untuk ya antisipasi mencegah resiko yang timbul ya karena sudah ada sakit sebelumnya ya. Misalnya karena ada hipertensi sehingga resiko untuk stroke. Ya, nah itu yang kita coba antisipasi dengan oksigen hiperbarik ini supaya terkendali gitu. Nah, jangan sampai timbul. Seandainya pun pernah ya terjadi stroke, jangan sampai timbul lagi gitu ya. Kedua karena ini penting sekali dok ya, kan gitu bagi masyarakat. Dua penyakit itu kan seperti hantu sebenarnya gitu. Tapi ketika semuanya sudah terjadi kan ada alternatif lain seperti hiperbarik kan. Itu kan cukup bagus kan seperti itu. Jadi nggak harus ya kita nggak menutup kemungkinan ke dokter umum juga sebagai salah satu antisipasi awal. Tapi ada alternatif lain hiperbarik ini. Itu kalau boleh tahu dok, sampai saat ini bagaimana dari pasien dokter sendiri tiap minggu, tiap bulan gitu kan untuk konsultasi penerapan apa itu hiperbarik ini? Ya kalau sering meningkat apa tumbuh nggak dari sisi pasien gitu loh? Oke. Ya, kalau dari sisi pasien ya, jumlah pasien itu memang meningkat gitu ya. Ya, bisa dipastikan ya keseharian kita ya memberikan konsultasi layanan hiperbarik ini. Gitu. Dari ya macam-macam kasus itu yang banyak lah. Masyarakat juga sekarang lebih terbuka ya karena betul. Dengan adanya informasi gampang aja googling, browsing aja. Betul. Ya mereka lalu konsultasi. Seperti saya tadi ya kan, begitu disuruh host dokter Andi hiperbarik apa deh, coba browsing kan, ternyata tahu permukaannya saja. Makanya ini kita kupas bagaimana hiperbarik bekerja seperti itu. Ada spesialisnya dokter Andi ini. Nah, oksigen itu pengobatannya melalui metode oksigen ya. Kita tahu dok, minuman air mineral itu kan juga banyak yang dijual ya. Itu kira-kira efektif nggak itu untuk pengobatan? Ada yang misal yang beroksigen kadarnya misalnya sampai 18, 20 kan gitu dok. Air mineral itu. Kira-kira itu bisa nggak itu jadi antisipasi juga atau untuk inilah sebagai oksigen pengobatan alternatif lah. Gitu. Ya kalau yang ada di minuman itu sekarang juga dikembangkan gitu ya, oksigen dilarutkan di minuman gitu. Sebenarnya itu ya kalau dibilang efektivitas ya memang masih kurang ya. Betul. Ya. Karena sifat gas oksigen itu kan dia memang ada yang terlarut, tapi juga dia mudah menguap gitu. Oke. Nah,
Ya itu salah satu teknik ya, teknologi untuk kita memberikan efek kesehatan dengan oksigen tadi ke tubuh gitu, dengan caranya lewat minuman. Tapi kalau mau benar-benar efektif, ya maka gas itu yang harus kita hisap gitu, masuk ke paru-paru, ke seluruh badan. Dan itu ada tempatnya, ada spesialnya dok ya. Ya. Menarik tuh sebenarnya. Kita akan kupas tahu lebih dalam lagi apa nih hiperbarik kan seperti utama karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih Dokter Andi, dokter spesialis hiperbarik. Ya. Oke, atas kedatangannya dan mau podcast di Judes. Mungkin ada closing statement Dokter Andi? Ya. Jadi oksigen hiperbarik terapi ini adalah suatu terapi yang menggunakan oksigen dengan tekanan tinggi. Dan manfaatnya luar biasa, cukup banyak, dan sekarang tidak hanya untuk orang sakit, tapi untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebugaran, menjaga vitalitas, sehingga kita tidak perlu harus menunggu sakit ataupun tergantung obat, ya. Karena kalau misalnya kita butuh obat sih oke, tapi dengan kita menjaga kesehatan, alangkah lebih baik, kita hidup lebih sehat. Demikian dulur, saya pamit dulu. Ojo lali, koyo biasa nih.